Shalom, dalam kasih Kristus. Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam menghadapi akan pandemik ini, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam ekonomi usaha yang terus kian hari makin merosot. Serasa ada di dalam jurang yang paling dalam, tidak berdaya. Tetapi Mazmur 130 mengatakan, dari jurang yang dalam, kalau kita berseru kepada Tuhan Yesus, Dia ada di sana, saudara. Saat inilah kita akan melihat pertolongan Tuhan dan kemenangan yang besar. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Asal kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan hidup tidak bercela. Carilah saudara sekalian hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertekunlah dalam iman. Tetap teguh, percaya, tidak bergoncang karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang sanggup memberikan jalan keluar dari jurang yang paling dalam. Jangan memusingkan caranya Tuhan bekerja. Urusan kita, saudara sekalian, hanya percaya dan hidup tak bercela dan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia sanggup memulihkan akan keadaan kita. Marilah saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendapat siraman rohani yang menyegarkan akan jiwa kita. Karena janji-janji dari Tuhan akan terjadi dan akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang percaya menjadi bagian saudara dan saya. Ada amin, saudara? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Ramaya Sanaya Ramaturya, haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, sungguh Engkau baik. Terima kasih, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau. Terima kasih, kami mengucapkan syukur bersama umat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami, yang senantiasa menopang kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih karena Engkau yang memimpin hidup kami, dan kami berada di dalam pimpinan-Mu. Pimpin senantiasa kami Tuhan di jalan yang benar, supaya kami boleh berjalan di jalan yang benar, jalan yang menurut firman-Mu. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu pada kesempatan ini. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau memberikan istirahat malam yang baik bagi kami, sehingga kami boleh beristirahat. Dan kami tahu saat kami beristirahat, Engkau memberkati tidur kami ya Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga ketika kami bangun pagi, kami boleh merasakan akan berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau itu baik. Kami mengucap syukur untuk kebaikan daripada Tuhan. Dan saat ini kami boleh mengikuti kebaktian online. Kami bersyukur. Sungguh Tuhan, Engkau baik. Dan kami boleh mengatakan bersama-sama jemaat-Mu,
bahwa Tuhan baik. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kesempatan ini Engkaulah yang bersabda kepada kami. Firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Bapa, supaya kami tidak tersesat jalan hidup kami, supaya kami tetap berjalan pada jalan yang benar, yang ujungnya membawa kami tiba di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati firman ini Bapa. Engkau memberikan kekuatan, Engkau sendiri akan mengkuduskan, menyucikan kehidupan kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dan biarlah kuasa firman-Mu seperti pedang yang bermata dua, pisau yang bermata dua, yang akan melenyapkan segala perkara yang Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa firman membersihkan hidup kami dan berkati Bapa. Sekali lagi firman ini dengan tanda-tanda dan mujizat. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, diberikan kekuatan. Kami percayakan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan, saya ambil judul Hidup yang Tidak Bercela. Dengan suatu harapan tentu melalui firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama memiliki kehidupan yang tidak bercela. Baik di pemandangan Tuhan dan tentu di pemandangan juga sesama kita. Supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Dan dasar daripada firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur 119 ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan demikian firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Dan ini menjadi judul. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati, bukan hanya di dalam doa, tetapi juga di dalam firman-Nya. Karena Tuhan dapat ditemui melalui doa, tetapi juga dapat ditemui melalui sabdanya yang kudus. Nah, saudara sekalian, kalau kita bahas Mazmur 119, Mazmur ini merupakan fatsal yang memiliki ayat yang terpanjang. Jadi saudara tahu ayat yang terpanjang adalah di dalam Mazmur fatsal 119. Yang memiliki ayat 176. Dan penulis daripada kitab Mazmur 119 adalah Daud. Dan para pakar Alkitab mereka menyetujui bahwa Mazmur 119 ditulis oleh Daud sendiri. Nah, kitab Mazmur 119 kontennya atau isinya adalah firman daripada Tuhan. Dan itu merupakan judul daripada keseluruhan Mazmur 119. Firman yang berisi tentang perintah, tentang peringatan, tentang hukum Taurat atau hukum Tuhan.
Dan Mazmur 119 menggambarkan kehidupan Daud. Bagaimana ia cinta. Bagaimana ia suka dan taat di dalam melakukan firman Tuhan. Di mana Tuhan sendiri memuji kehidupan daripada Daud. Tuhan mengatakan bahwa kehidupan Daud di dalam mengikut Dia, di dalam percaya kepadanya, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Yang melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 72 dikatakan bahwa Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Atau firman yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan emas dan perak. Bagi Daud, firman Tuhan itu lebih daripada emas dan perak. Dan tentunya ini berlawanan bukan dengan kecenderungan manusia pada umumnya. Di mana manusia itu menghargai emas dan perak lebih daripada firman Tuhan. Lebih daripada perkataan Tuhan. Bahkan lebih daripada firman Tuhan yang merupakan pribadi daripada Yesus Tuhan. Dan tidak segan-segannya, saudara sekalian, orang dia meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus hanya demi untuk mendapatkan harta yang banyak. Tetapi Daud tidak demikian. Daud, dia mengasihi Tuhan. Mengasihi firman-Nya. Lebih daripada emas dan perak. Sehingga Tuhan melihat Daud. Melihat pribadinya yang sangat baik ini. Dan Tuhan memilih dia. Bukan oleh karena fisik yang besar, bukan oleh karena penampilan yang indah, tetapi Tuhan memilih Daud oleh karena Tuhan itu melihat hati daripada Daud yang mengasihi Tuhan, yang mau dengar-dengaran terhadap Tuhan, menjadi raja daripada bangsa Israel. Dan Daud menjadi raja yang takut akan Tuhan. Satu hal yang menarik daripada Mazmur 119 ayat 72 yang sudah kita baca, dikatakan Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, kata-kata Taurat yang kau sampaikan baik bagiku. Ini sangat menarik. Bahwa Taurat daripada Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya menata, mengatur kehidupan kita supaya berkenan kepada Tuhan, tetapi juga di dalam pengertian bahwa di dalam firman itu mengandung suatu rahasia yang besar. Yang saya katakan, rahasia itu adalah rahasia memberi benefit untuk kehidupan kita. Memberi keuntungan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan memiliki rahasia karena mengandung janji daripada Allah bagi mereka yang melakukannya.
Yaitu janji berkat inilah yang saya sebut benefit bagi kita. Nah, saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian supaya Anda sekalian juga mencintai Tuhan dan firman-Nya. Orang yang mencintai Tuhan harus mencintai firman-Nya. Dan tidak bisa tidak. Dan menjadikan firman ini landasan di dalam kehidupan kita. Kita gemar untuk menyelidiki, untuk merenungkan, dan menyelidiki firman Tuhan. Dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menggenapkan apa yang dijanjikan. Oleh karena Dia memiliki kuasa untuk menggenapkan firman-Nya. Dia memiliki kuasa untuk menggenapkan janjinya. Dia mampu melakukan segala perkara. Memang tidak mudah, saudara sekalian, untuk kita bisa memahami firman daripada Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang mampu memahami firman ini secara sempurna. Sehingga acap kali ketika kita membuka firman Tuhan, kita mempelajari, menyelidikinya, kita banyak kali tidak mengerti bagian-bagian yang kita baca. Dan kita harus cari Dia. Harus berdoa kepadanya. Dan Dia adalah merupakan guru yang sangat agung. Yang mampu untuk memberikan penjelasan kepada kita. Sehingga kita memahami firman Tuhan. Dan jangan lupa, kalau kita tidak memahami firman Tuhan, ada seorang penolong yang menolong kepada kita, yaitu gembala, saudara-saudara sekalian, yang memang belajar tentang Alkitab. Mungkin mampu untuk membantu menjelaskan bagian-bagian yang kita tidak memahaminya. Supaya kita bisa memahami firman itu dengan baik, mengerti. Dan kita bisa menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Jadi orang yang berbahagia bukan orang yang memiliki uang yang banyak, saudara sekalian. Bukan orang yang memiliki segala-galanya. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidupnya itu sempurna. Di pemandangan mata Tuhan. Nah, kalau kita melihat, saudara sekalian, kalau kita membeli sesuatu, tentu kita ingin membeli barang-barang yang sempurna. Tidak ada cacat celanya. Apakah beli pakaian, beli tas, beli perhiasan? Pasti, saudara sekalian, ketika berada di rumah, kita mendapatkan barang itu ada cacatnya, kita pasti akan mengembalikan barang itu ke toko tersebut. Sehingga uang bisa kembali. Kecuali kalau di toko tersebut ada tulisan all sales are final, berarti bahwa barang itu tidak bisa kita kembalikan. Nah, saya punya pengalaman, saudara sekalian. Ketika pandemi COVID-19 sedang marak-maraknya, semua orang ketakutan. Sehingga walaupun tidak diperintahkan stay home, tetap orang itu akan memilih berdiam di rumah.
namun hanya keluar, saudara sekalian, untuk membeli barang-barang yang perlu untuk makan. Setelah itu akan lari pulang ke rumah cepat-cepat. Nah, pada satu hari saya dan istri beli makanan, saudara sekalian, bahan mentah. Kami beli tofu di toko grocery. Tapi ketika kami pulang, saudara sekalian, ternyata tofu yang kami beli sudah berjamur, hitam-hitam. Sehingga saya katakan kepada istri, kita harus mengembalikan tofu ini. Atau dibuang tofu itu. Jangan dimakan, akan menimbulkan sakit penyakit. Dan istri saya menjawab, kita coba untuk kembalikan saja. Kalau nanti sampai ditolak, buang. Oke, saya katakan, kalau sampai ditolak, jangan marah kita. Lebih baik kita buang. Karena barang ini tidak berarti. Tapi kesehatan lebih mahal daripada barang ini. Lalu kita pergi ke toko grocery itu. Kita bicara dengan pimpinan di sana. Dan kita mengatakan bahwa baru kira-kira 2 jam yang lalu kita beli tofu. Ketika kita mau makan itu, mau mengolahnya, ternyata tofu itu sudah berjamur. Dan puji Tuhan, bahwa ternyata manajer di toko tersebut memahami, dan kemudian dia mengganti dengan tofu yang tidak berjamur. Apa yang kita beli, kita ingin sempurna. Pernahkah kita berpikir, Tuhan ingin supaya kita yang menjadi pengikut-pengikutnya juga harus memiliki kehidupan yang sempurna. Di pemandangan mata daripada Tuhan. Tuhan tidak menyukai apabila hidup kita tidak sempurna di pemandangan mata daripada Tuhan. Nah, bagian yang pertama kita melihat pengertian hidup yang tidak bercela. Hidup yang tidak bercela memiliki pengertian sempurna. Tidak ada cacat celanya. Bersih dari perbuatan yang jahat di pemandangan mata daripada Allah. Kalau kita hidup melakukan kejahatan, apakah kita hidup membunuh, melakukan perzinahan, korupsi, maka hidup kita itu cacat, saudara sekalian. Di mata Tuhan, karena hidup kita itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Bahkan bertentangan dengan hukum negara di mana kita tinggal. Hal yang kedua, saudara sekalian, dampak hidup tak bercela. Yang pertama, mendatangkan kebanggaan bagi orang-orang yang seiman. Kita akan merasa bangga bila ada pengikut-pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kebenaran. Terutama figur-figur publik hidup di dalam kebenaran. Itu membanggakan bagi orang-orang yang percaya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, tentu akan menimbulkan rasa sedih, malu, dan geram. Belum lama ini
Ada orang yang baru keluar dari penjara, yang mengatakan bahwa dia sudah bertobat, saudara sekalian, menyuruh orang untuk membunuh. Kejadian ini sungguh sangat memalukan. Dan kita ambil kesimpulan bahwa pertobatan daripada orang yang demikian perlu dipertanyakan. Orang yang bercerai juga akan menjadi pertanyaan, saudara sekalian. Apakah ia sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati? Tidak peduli dasar alasan yang dimilikinya. Orang harus bisa membuat orang yang seiman yang lain itu bangga. Oleh karena kita memiliki hidup yang tidak bercela. Hidup yang menurut firman daripada Tuhan. Dampak yang kedua daripada hidup tak bercela, menutup celah bagi celaan. Orang yang hidupnya benar sesuai dengan firman Tuhan tidak memiliki celah untuk orang yang ada di sekitarnya mencela, mengecek, mencemooh kekristenan karena hidup yang tidak benar dan hidup yang tidak baik. Mereka akan menghina kekristenan kalau mereka tidak melihat kesaksian hidup kita yang baik dan benar. Dampak yang ketiga, nama Tuhan dimuliakan. Orang yang hidupnya tidak bercela menyenangkan hati Tuhan. Karena kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Yaitu sesuai dengan firman-Nya. Melalui kehidupan kita nama Tuhan dipertaruhkan. Artinya melalui kehidupan kita Dia dapat dimuliakan atau Dia direndahkan. Kehidupan yang baik dan benar akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kehidupan yang tidak baik dan benar akan merusak nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita masuk di dalam bagian yang ketiga dari bagian yang pertama. Hidup tak bercela itu diberkati Tuhan. Daud memahami bagi orang yang tidak bercela. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu hidup di dalam firman-Nya akan berbahagia atau dapat dikatakan diberkati. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 25 sampai 27, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Daud mengatakan bahwa Tuhan itu pembalas. Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Bila orang itu hidup di dalam kebenaran dan kesucian, bersih, artinya hidupnya dari kejahatan, maka Tuhan akan memberkatinya. Ini yang saya sebut ada benefit bagi orang yang hidup tidak bercela. Yang hidup di dalam, yang hidup bersih daripada segala kejahatan. Maka Tuhan itu akan memberkatinya. Kalau orang bengkok,
Artinya, hidupnya tidak lurus mengikuti firman, kadang-kadang belok ke kanan, nyimpang daripada kebenaran Tuhan, kadang-kadang belok ke kiri, menyimpang kembali daripada kebenaran Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa memberkati hidupnya? Bagaimana ia mau mendengar doa orang yang demikian dan menolong ketika berada di dalam kesukaran? Satu hal yang menjadi kata-kata emas adalah ingat, Tuhan itu pembalas sesuai dengan perbuatan kita. Jika kita ingin diberkati, hiduplah dengar-dengaran akan suara daripada Tuhan. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Hidup tak bercelah bisa terjadi, saudara sekalian, karena dibasuh oleh darah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Sekali lagi, lihatlah anak domba Allah. Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hanya darah Yesus yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada cara lain yang dapat membuat kita tidak bercela. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Hanya yang percaya kepadanya, dosa yang merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Setiap kali kita bisa mengalami kegagalan di dalam perjalanan hidup iman kita. Kita bisa saja jatuh. Tetapi kita harus ingat, darah anak domba yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Kita harus datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Mohon supaya Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Sehingga hidup kita boleh kembali bersih, tak bercela di hadapannya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mohon pengampunan. Dan setelah Tuhan mengampuni kita, membasuh kita dengan darah anak domba Allah, maka kita harus memperbaiki kehidupan kita. Jangan lagi jatuh di dalam lubang kesalahan yang sama. Kita harus berjalan di jalan yang benar menurut firman daripada Tuhan. Hal yang ketiga, hidup tak bercelah itu dapat terjadi kalau kita menurut dan berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita menurut dan berpegang pada firman Tuhan. Jadi yang pertama-tama, hidup tak bercela itu dapat terjadi kalau kita menurut Taurat atau kata lain hukum daripada Tuhan. Kita harus hidup menurut hukum Tuhan. Firman-Nya adalah hukum yang harus ditaati. Selain hukum negara di mana kita tinggal. Saya ingin jemaat Big Shalom semuanya memiliki hidup dalam ketaatan terhadap firman Allah. Supaya hidup kita tidak bercela
di pemandangan mata Allah dan sesama. Sehingga sesama kita tidak memiliki celah untuk mencela, untuk mencemooh kekristenan dan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, hidup tak bercelah terjadi karena kita berpegang pada perintah peringatan-peringatannya. Kita harus mencari Dia di dalam doa dan di dalam firman-Nya yang kudus. Tuhan dapat ditemui apabila kita berdoa, apabila kita merenungkan dan menyelidiki firman-Nya yang kudus. Di sana Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kita, supaya kita boleh melakukan di dalam kehidupan kita. Mazmur 119 di dalam ayat 33 dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Petunjuk tentang hukum daripada Tuhan. Petunjuk tentang firman daripada Tuhan. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Kalau engkau ingin hidupmu tidak bercelah, maka engkau harus berpegang pada firman Tuhan selama kehidupanmu. Lakukan firman ini dalam kehidupanmu. Taat kepada firman daripada Tuhan. Supaya hidup kita itu tidak bercelah. Hidup kita bersih daripada kejahatan. Ingat akan firman daripada Tuhan yang dapat memberikan benefit. Firman daripada Tuhan yang mengandung janji berkat daripada Tuhan bagi kita yang melakukan firman ini dalam kehidupannya. Pegang firman Tuhan sampai akhir hayat kita. Saudara ingin diberkati, peganglah firman Tuhan sampai akhir hayatmu. Dan engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Amin. Saat ini, saudara sekalian, apakah kita masih percaya? Firman bukan lagi tidak hanya menjadi beban bagi kehidupan kita. Banyak orang, dia tidak mau memikul beban untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan daripada Tuhan. Mereka senantiasa, saudara sekalian, merasa bahwa Tuhan itu menuntut banyak dalam kehidupan mereka. Tapi apakah kita masih percaya bahwa firman itu memberi benefit? Firman itu mengandung janji berkat daripada Tuhan. Saat ini kita berada dalam kesulitan oleh karena COVID-19. Tapi apakah kita percaya bahwa di balik firman Tuhan ada janji berkat Tuhan yang besar. Dan Tuhan mampu menggenapi apa yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Menolong kita. Memberi kekuatan, penghiburan. Bahkan menyelamatkan kita dari kesulitan yang kita hadapi. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata,
Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Saudara percaya? Masih percaya firman Tuhan? Haleluya. Tuhan mampu menggenapkan apa yang dijanjikan kepada kita. Mari kita nyanyikan kembali nyanyian ini. Hayati nyanyian ini. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Oh haleluya. Kami mau mengaku iman kami. Kami percaya kepadamu. Haleluya. Kami percaya perkataan-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji akan menggenapi firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Engkau kami muliakan, Engkau kami besarkan. Siapakah yang seperti Engkau? Engkau ajaib Bapa. Nama-Mu ajaib Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya.
melewati lembah air mata sekalipun, kami tetap percaya Engkau. Kami percaya firman-Mu. Janji berkat di balik firman bagi yang melakukan firman di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percayakan Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan memampukan anak-anak-Mu sekalian. Engkau kuatkan. Amin, Yesus. Supaya kami boleh hidup menurut firman-Mu. Seperti Daud, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Supaya jemaat Big Shalom menjadi terang yang bersinar Tuhan di daerah sekitarnya. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Big Shalom yang mengikuti ibadah, bahkan saudara-saudara yang lain yang mengikuti ibadah online ini, supaya firman-Mu Engkau ukirkan di tablet hati kami sekalian. Ukir dengan jari daripada Allah sendiri, sehingga tidak lenyap dari kehidupan kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Hidup menurut akan perintah-Mu. Hidup menurut hukum-Mu. Hidup menurut firman-Mu yang kudus Bapa. Kami mau serahkan. Sekali lagi, kalau ada yang pada saat ini sakit, silahkan pegang saudara sekalian bagian tubuh yang sakit. Saya hanya berdoa di dalam nama Tuhan sesuai dengan firman daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, maka ada kesembuhan. Saat ini kami berdiri di dalam kebenaran nama Yesus. Biarlah nama-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa bilur-Mu sembuh, sembuh, sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan yang sakit dalam tangan Tuhan, supaya kuasa-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan yang pada saat ini mengalami pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang pada saat ini memberikan kemenangan, kelepasan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu. Jangan ada yang lewat Tuhan. Kami percaya Engkau akan berjalan. Satu demi satu Engkau akan menjamahnya dan memberkatinya. Berkati pekerjaan daripada anak-anak-Mu Bapa. Yang belum memiliki pekerjaan, bukakan jalan. Karena Engkau adalah jalan bagi kami untuk keluar daripada segala kesulitan dan kesukaran kami. Hanya Tuhanlah penolong kami yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi anak-anak-Mu sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, sebelum berkat disampaikan, saya akan memberikan pengumuman kepada saudara-saudara semua, anggota Big Shalom maupun saudara-saudara dimanapun berada. Big Shalom memberi kesempatan kepada saudara semua, seluruh jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhannya. Silakan dapat transfer kepada Bendahara Big Shalom. Hanya Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah online kita. Semua tundukkan kepala dan saya akan memberkati saudara untuk hari ini dan untuk minggu ini, supaya berkat Tuhan menyertai saudara. Dan saat ini saudara sekalian, terimalah anugerah berkat Tuhan
yaitu kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhir kata, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.